Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi beliau mau menjawab salam kita teman-teman. Jadi ini tidak seperti yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya dari Iman Laslos maupun family Laslos. Alhamdulillah masih seperti biasa, saya masih diberikan kesehatan, tentunya buat menghibur kalian semua, dan di sini tentunya buat membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita teman-teman. Jadi alhamdulillah masih seperti biasa, saya masih ditemani oleh kameramen setia saya, yaitu Mas Woto, yang selalu setiap malam itu sering kali datengin saya buat bercerita gitu teman-teman. Oh iya Mas Woto, gimana kabarnya Mas Woto? Baik dong Mas Santo gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Woto. Makin ganteng aja kamu Mas Woto. Wah. Ya dong jelas dong laki-laki. Uh. Masa makin cantik? Iya, kalau makin cantik jangan Mas Woto. Nanti Bahaya. nanti Mas Santo naksir aku dong. Amit-amit. Oke teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-temanku semuanya, jadi jagalah kesehatan kalian di musim yang seperti ini, yang tidak menentu, yang seringkali tubuh kita itu sangat mudah sekali terserang penyakit teman-teman. Soalnya di musim kayak gini kadang panas, kadang hujan, itu mudah sekali membuat tubuh kita itu sakit teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-temanku semuanya, pandai-pandailah kalian buat menjaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu teman-teman. Jadi mungkin nomor duanya itu bisa dikatakan uang kayak gitu. Jadi saya mohon jagalah kesehatan kalian, jaga pola tidur kalian, terus jaga pola makan kalian juga yang teratur. Jangan sampai kalian itu terlalu menyiksa diri kalian dengan cara seumpama sudah waktunya makan tapi kalian nggak mau makan, nanti dengan memberatkan ataupun lebih mengutamakan kepentingan kalian semua. Itu sebenarnya tidak baik sih teman-teman, karena dengan kita memiliki sifat kayak gitu, mengundur-undur menanti-nantikan soal masalah buat menjaga kesehatan kita, akhirnya tubuh kita itu mudah sekali terkena penyakit kayak gitu teman-teman. Soalnya musimnya kayak gini, saya juga ini habis sembuh dari, ya kemarin panas dingin biasa lah kayak gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, saya sampai lupa kebanyakan ngobrol ini. Jadi teman-temanku semuanya, kedatangan saya ke sini itu karena saya mendapatkan kabar dari teman saya sendiri yang katanya akhir-akhir ini di desanya itu sering sekali terjadi suara mendengar suara-suara seperti orang menangis dan minta tolong teman-teman. Akhir-akhir ini belum ada, kata teman saya sih belum ada 1 bulan teman-temanku semuanya. Jadi saya langsung berniat buat mendatangi lokasi ini, dan ini itu sebenarnya kita tidak jauh dari pemukiman warga teman-temanku semuanya. Karena saya datang ke sini ingin melakukan salah satu pemanggilan, dan semoga saja saya bisa mendapatkan energi sosok yang sering menangis di sini dan meminta tolong, sehingga saya itu bisa memanggil beliau. Maksudnya itu sosok yang sering menakuti warga dengan cara menangis, aungan-aungan suara menangis dan minta tolong kayak gitu teman-teman. Jadi kan ya mungkin ini sih sepele teman-teman, cuma suara aungan menangis sambil minta tolong. Tapi di warga-warga, di orang-orang umum, suara kayak gitu itu bisa menakutkan loh teman-teman. Kayak Mas Foto aja kalau sendirian, tiba-tiba didengerin suara orang menangis, bahkan tiba-tiba minta tolong, takut nggak Mas Foto? Apalagi kalau sampai sudah dicari nggak ada orangnya Mas Foto. Langsung setel musik yang sekenceng-kencengnya. Nah, itu teman-teman. Sama kayak kameramen saya teman-teman. Walaupun dia sering Mas Woto itu sering melakukan penelusuran bersama saya, walaupun dia itu sering bisa melihat sosok-sosok yang mungkin diwujudkan dari saya, tapi kalau dia sendirian juga masih merasa takut teman-teman. Bahkan Mas Woto kan sudah bisa dikatakan sering ya Mas Woto ya, tapi masih mempunyai rasa takut teman-teman. Apalagi manusia-manusia, maksudnya orang-orang
yang jarang melihat kayak gitu, bahkan mendengar kayak gitu kan otomatis langsung shock teman-teman, langsung takut. Jadi saya langsung datang ke sini buat mengungkap sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia mengganggu warga sekitaran desa sini. Nah, dari situlah saya langsung saja mendatangi sini buat melakukan penelusuran, mohon maaf, pemanggilan di daerah sini teman-teman. Oke, saya mohon kepada teman-temanku semuanya tetap bantu doanya buat kita, saya dan Mas Woto, supaya di saat melakukan penelusuran ataupun pemanggilan ataupun membantu warga itu selalu dilindungi dari mara bahaya dan segala penyakit teman-teman. Karena kan pekerjaan kita ya seperti ini ya Mas Woto ya, kita sering masuk seperti lokasi-lokasi dekat hutan, bahkan kita sampai memasuki hutannya. Lah disitulah teman-teman, di hutan yang namanya makhluk hidup itu banyak, binatang-binatang buas itu banyak. Jadi tidak ada salahnya kita harus selalu bacakan doa buat keselamatan kita. Dan saya mohon bantuan doanya dari teman-teman buat saya dan Mas Woto juga. Begitu teman-teman. Lokasinya di sekitar sini, Ya, Mas Anto. iya benar Mas Woto. Tapi saya juga belum terlalu yakin sih lokasinya di sini, berhubung kan saya mau melakukan pemanggilan. Jadi untuk masalah lokasi itu tidak terlalu penting lah Mas Woto. Cuma ini kan kita masih dekat dengan perumahan-perumahan warga yang berada di sekitaran sana Mas Woto. Oke Mas Woto, siap Mas Woto. Oke, kepada teman-temanku semuanya juga saya mohon tetap dukung channel kami ya. Tonton video-video dari kami dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan jangan di skip. Tolong, saya mohon dengan sangat jangan di skip, karena itu sumber penyemangat bagi kami buat tentunya melakukan penelusuran dan sekaligus menghibur kalian semua, dan juga membantu orang-orang yang sekiranya butuh bantuan dari kita tim Laslos begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak perlu banyak omong lagi, saya harus memfokuskan diri saya buat mencari salah satu energi makhluk tersebut yang sering mengganggu warga sekitaran sini Mas Woto. Oke Mas Woto. Mas Woto juga banyak-banyak doa Mas Woto. Karena di musim kayak gini di sekitaran lokasi kayak gini kan juga itu tentunya banyak makhluk-makhluk lain selain kita Mas Woto yang tidak terdengar Mas Woto. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu teman-teman. Saya akan mencari energi-energi dari makhluk tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas Woto? Kamu. Assalamualaikum. Muncul sekarang. Oke Mas Woto, saya sudah mendapatkan energinya Mas Woto. Saya akan mencoba buat menarik dia ke sini agar saya bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut Mas Woto. Kamu masuk, datang ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Loh, Mas. Astagfirullah. Serba putih Mas. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi beliau mau menjawab salam kita teman-teman. Jadi ini tidak seperti yang kita pikirkan, yaitu beliau itu adalah mungkin bisa dikatakan makhluk baik teman-teman. Yang saya pikirkan kan tadi dengan Mas Woto itu beliau itu makhluk yang suka mengganggu teman-teman. Jadi alhamdulillah dia mau menjawab salam saya. Insya Allah ini pertanda buat kita bahwa dia itu makhluk yang aman-aman saja, baik-baik saja. Insya Allah tidak membahayakan diri kita teman-teman. Assalamualaikum. Mohon maaf, dengan ibu siapa? Oke teman-teman, beliau adalah bernama Ibu Suratmi teman-teman. Suratmi. Iya Mas Woto. Tapi kenapa dia bisa menangis? Ntar dulu Mas Woto. Mohon maaf,
sebelumnya. Bukan maksudnya saya itu datang ke sini itu buat mengganggu mungkin makhluk-makhluk dari Anda ataupun teman-teman Anda yang berada di sekitaran sini. Sebelumnya, Anda kenapa berada di sekitaran sini? Emang apa yang terjadi? Wajahnya Mas Anto, Kenapa Soto? wajahnya itu nggak enak mau dipandang Mas Anto. Udah tenang Mas Soto. Ya beginilah Mas Soto, kalau kita menghadapi sosok-sosok yang seperti ini, enak nggak enak harus kita lakukan Mas Soto. Soalnya ini kan pekerjaan kita. Jadi ya maklum lah Mas Soto. Namanya sosok-sosok seperti ini itu banyak yang bisa sekali buat merubah bentuk wajahnya seperti apa yang dia inginkan Mas Soto. Sebelumnya, Tapi itu Mas Anto, iya benar Mas Soto. tapi kok dia menunjukkan diri di sini dengan wajah seperti itu yang nggak enak banget dipandang. Astagfirullah. Ya, saya juga kurang tahu sih Mas Soto. Mungkin dia keinginannya seperti ini, ingin apa ya, mewujudkan wujudnya seperti ini Mas Soto. Kalau dia itu ingin mewujudkan wujudnya manusia cantik, dia pun bisa Mas Soto. Mas Soto mau. Terus Mas Soto bawa pulang, Nggak mau. jadikan istri aja Mas Soto. Kenapa? Saya udah ada calon sih Mas Anto. Wah, iya Mas Soto. Ya enggak apa-apa. Dua Mas. Dua. Sama calonnya Mas Anto juga. Hah? Hus, jangan. Itu khusus on. Kan Oke. dua. Hus, nggak boleh. Oke. Sebelumnya, kenapa kamu sering mengganggu warga di sini dan ini raut muka kamu kenapa sedih kayak gini? Astaga. Ya. Oke teman-teman. Jadi sebenarnya dia itu adalah makhluk ataupun pendamping dari seseorang yang sudah tiada teman-teman. Jadi dia itu meminta bantuan. Kenapa dia selalu menangis sambil berteriak, mungkin bisa dikatakan bagi manusia orang-orang seperti kita teman-teman, dia itu berteriak sambil minta tolong karena dia itu setelah dimakamkan ataupun pulang ke dunianya dia yang sebenarnya, dia itu nggak bisa tenang teman-teman, nggak bisa tenang dan selalu mendapatkan siksaan begitu teman-teman. Sebenarnya dia itu melakukan hal seperti ini buat memberitahukan, mungkin ini lokasinya kan di sebelah sini teman-teman, mungkin memberitahukan salah satu warga ataupun beberapa warga yang berpemukiman di situ teman-teman. Mau memberitahuan apa Mas Anto? Mungkin ada tanda-tanda Mas Woto, maksudnya ada apa ya, seperti isyarat yang ingin disampaikan oleh dia Mas Woto. Ya, kalau boleh tahu, emang apa yang perlu kamu, apa ya namanya, yang perlu bisa saya bantu dan yang kamu inginkan? Astagfirullahaladzim Mas Woto. Ya saya paham. Oke teman-teman, jadi Bu Seratni ini itu apa namanya ya, dia pulang ke alamnya dia yang semestinya, tapi ada satu hal Mas Woto yang membuat dia itu nggak bisa tenang di alamnya Mas Woto. Dia itu terbelilit hutang Mas Woto. Terbelilit hutang. Iya, jadi apa ya namanya ya, dia itu sudah meninggalkan alam kita, dunia kita, sudah balik ke alam dia yang sebenarnya, yaitu tempat kita. Nantinya kita juga akan menikmatinya juga teman-teman, akan menempatinya juga. Tapi naasnya beliau meninggal karena beliau kayak gini itu karena apa ya namanya, masih terbelilit hutang, dan sanak keluarganya pun nggak mengetahui bahwa dia itu mempunyai utang yang lumayan banyak sih teman-teman. Jadi apa yang perlu saya bantu kepada ibu supaya ibu itu apa ya namanya ya, supaya ibu itu tidak mendapatkan siksaan-siksaan dan bisa hidup lebih tenang lagi di alamnya ibu. Atau kita bicarakan ke pihak keluarganya Mas Anto? Ya, itu mungkin salah satu contohnya Mas Woto, salah satu yang perlu kita lakukan juga Mas Woto. Hah? Ya.
ternyata Mas Woto, yang dikatakan Mas Woto itu benar juga Mas Woto. Dia meminta bantuan kepada kita, dia itu sering meminta tolong sambil menangis, itu karena dia hanya ingin menyampaikan pesan ini ke salah satu warga, biar warga tersebut menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada keluarganya teman-teman. Ya, ya, insya Allah. Tapi saya mau tanya, emang keluarga kamu berada di sini, itu keluarga kamu itu suami kamu atau anak kamu? Mohon maaf. Bukan. Lah toh. Terus siapa? Oke teman-teman. Jadi kasihan sekali sih teman-teman. Dia itu ternyata belum menikah sampai sekarang teman-teman. Maksudnya sampai dia itu pulang teman-teman. Dan dia itu meminta bantuan supaya saya mengomong ngomong ke keluarganya dia, yaitu pamannya teman-teman. Tolong bicarakan ini ke pamannya biar pamannya menyampaikan sama orang yang mengutangkan dia ataupun menghutangkan uang kepada dia teman-teman, supaya kepada satu orang atau banyak orang itu yang dia berutangnya? ada sih beberapa teman-teman Mas Woto. Saya juga kurang tahu sih, tapi kayaknya sih dari menerima maksudnya penyampaian dari dia sih, ini bukan satu orang Mas Woto, tapi mungkin ada lebih dari 2 orang Mas Woto. Dan dia menyuruh saya buat saya menyampaikan ke pamannya dia, dan dia itu meninggal itu lumayan ya sekitaran umur 30-an, tapi naasnya dia itu belum mempunyai suami teman-teman. Jadi makanya dia itu menyuruh kita buat menyampaikan ke pamannya kayak gitu, sedangkan orang tua dia itu sudah nggak punya, begitu menurut penyampaian dari ibu siapa, mohon maaf saya lupa. Suratmi ya Mas Woto. Iya ya, begitu Mas Woto. Jadi oke Mas Woto, setelah ini mungkin kita harus mendatangi ke lokasi warga sini juga. Kebetulan Mas Woto, ini kebetulan banget Mas Woto, dia itu adalah orang sini juga Mas Woto. Dia itu orang sini juga. Jadi setelah ini mungkin kita harus kita main ke rumah teman saya lagi ya Mas Woto ya. Harus bertanya kepada teman saya apakah ada orang, maksudnya ada orang warga sini yang bernama Bu Suratmi kayak gitu. Mungkin teman saya bisa mengetahuinya juga teman-teman. Dan kalau teman saya nggak bisa mengetahui, ya saya harus terpaksa mungkin memanggil ibu ini kembali. Tapi ini harus segera dilaksanakan ataupun dilakukan supaya dia itu bisa lebih tenang lagi, dan yang dihutanginya itu bisa mengikhlaskan uang-uang yang sudah dia pakai teman-teman. Dan mungkin ini dengan itu namanya pamannya, mungkin kita harus menyampaikan juga kepada pamannya, barangkali pamannya bisa membantunya sedikit buat menyicil separuh dari hutangnya teman-teman, begitu. Oke teman-teman ya, baik ya, insya Allah saya akan secepatnya buat menghubungi keluarga kamu. Baik, sekarang iya Mas Woto, tolong bantu bacakan surat Al-Fatihah ya Mas Woto buat Bu Suratmi, soalnya dia meminta supaya dia itu lebih tenang Mas Woto dan tidak ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kasihan juga ya Mas Woto ya. Mas, kok ini gerimisnya lumayan ini Mas Woto. Iya benar Mas Woto. Kasihan juga Mas Woto ya. Orang sudah meninggalkan alam kita, sudah meninggal. Seharusnya dia itu lebih tenang di sana. Tapi akan tetapi karena masih ada tuntutan ataupun yang menghalang-halanginya buat hidup tenang di alamnya sana, yaitu hutang teman-teman. Dan
ini saya juga nggak tahu apakah yang menghutanginya itu sudah mengikhlaskannya atau belum. Tapi yang saya tahu dari pengalaman-pengalaman saya, biasanya kalau kayak gini, itu yang dihutanginya Mas Woto, maksudnya tahu kan maksud dari saya Mas Woto, Iya. orang yang dihutanginya itu belum merasa ikhlas dengan kepergiannya beliau karena beliau itu belum membayar sedikit pun dari hutangnya Mas Woto, begitu tuh Mas Woto. Dan Tapi kan kalau orangnya itu nggak ikhlas, seharusnya itu datang ke pihak keluarganya meminta gitu kan. nah ini Mas Kan Woto, biasanya kalau orang iya meninggal itu kayaknya itu bilang seperti itu. iya Kalau yang benar Mas masih Woto. punya hutang datang aja gitu kan. Iya emang sih Mas Woto sebenarnya. Tapi ini saya juga nggak tahu sih Mas Woto. Tadi kan teman saya bercerita ke saya, katanya dia itu selalu mendatangi salah satu rumah dan seringkali menangis di sekitaran situ Mas Woto. Saya sih juga nggak tahu apakah beliau rumah yang mempunyai rumah tersebut itu adalah orang yang menghutangkan uang-uang kepada beliau ataupun enggak, saya juga kurang paham. Tapi saya juga mendapatkan kabar juga dari teman saya, ada salah satu pedagang Mas Woto, pedagang mie ayam Mas Woto. Dia itu melewati depan rumahnya Bu Suratmi ini Mas Woto. Dan dia itu melihat Bu Suratmi itu di depan rumah sendirian Mas Woto. Soalnya mungkin dia itu kan juga nggak punya keluarga Mas Woto. Dia itu sendirian melihat sendirian. Akan tetapi saat disapa, soalnya akan pas saat disapa itu Bu Suratmi itu hanya senyum saja Mas Woto. Dan setelah satu malamnya kemudian, tukang mie ayam itu Mas Woto, pedagang itu lewat lagi ke depan rumahnya. Terus ada seseorang, lah orang warga itu Mas Woto, warga sana Mas Woto itu bilang bahwa sekarang rumah tersebut sudah tidak ada penghuninya karena yang menghuninya itu sudah meninggal Mas Woto. Dan shock kan, tukang pedagangnya tersebut shock itu teman-teman. Dan dia tanya sudah meninggal berapa hari, ternyata sudah ada 2 minggu kan, padahal kemarin malam dia ketemu, tapi udah ada 2 minggu yang mempunyai rumah itu sudah tiada teman-teman. Jadi sekarang mungkin masih takut pedagang mie ayamnya, sehingga dia itu sudah 3 malam maksud saya teman-teman, tidak melewati area perkampungan tersebut, area rumahnya maksud saya teman-teman. Dan berhubung ini hujannya makin deras teman-teman, Ya Mas Santo. iya saya harus cukupkan sampai di sini. Juga ini saya khawatir dengan keadaan kesehatan kita sendiri, dan juga ini kamera juga kan khawatir ya Mas Woto ya. Ya Mas Oke. Santo. Jadi saya mohon maaf jika saya banyak salah dan tutur kata dan omongan-omongan saya yang tidak berkenan, yang mungkin dalam pembawaannya itu kurang enak didengarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingatkan kepada teman-teman, ikhlaskanlah apapun yang yang mungkin seperti hutang kayak tadi, kalian menghutangi orang terus orangnya sudah tiada. Kalian ikhlaskan karena kasihanlah yang sudah tiada tersebut, karena masih mendapatkan siksaan kayak gitu. Yang namanya hutang juga kan itu suatu tuntutan yang harus dibayar, juga harus disar hutang kayak gitu teman-teman. Dan buat kalian yang berhutang, ayolah jangan kalian berpura-pura untuk lupa, karena itu akan menjadi tuntutan dan tanggungan kalian di alam kalian setelah tidak berada di muka bumi ini teman-teman, begitu. Dan tetap ikuti penelusuran kami, tonton video kami dari awal sampai akhir. Jika ada iklan jangan di skip, saya mohon. Dan buat kalian yang belum berlangganan, silakan kalian berlangganan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Woto, Ayo Mas Santo. makin deras banget Mas Woto.